Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baiklah, untuk materi biologi kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita belajar sama-sama. Pada peta konsep, dapat kita lihat bahwa sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi pria dan reproduksi wanita. Pada organ reproduksi pria memiliki yang namanya testis, dan testis itulah yang nantinya akan menghasilkan testosteron dan sperma. Sedangkan pada reproduksi wanita memiliki ovarium yang menghasilkan ovum, estrogen, serta progesteron. Kemudian, jika sperma dan ovum bertemu dan mengalami proses fertilisasi, akan membentuk yang namanya zigot, yang selanjutnya akan menjadi bayi. Untuk lebih jelas, kita akan membahas lebih rinci. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ kelamin dalam, organ kelamin luar, dan spermatogenesis. Organ kelamin dalam pada pria terdiri dari testis saluran reproduksi dan kelenjar kelamin. Di antaranya yaitu testis atau buah zakar, saluran reproduksi pada pria yang meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra, serta kelenjar kelamin yang terdiri dari kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Organ kelamin luar pada pria terdiri atas skrotum dan penis. Skrotum berperan sebagai pembungkus testis, sedangkan penis inilah yang berperan dalam kopulasi atau persetubuhan. Spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Berikut merupakan proses dari spermatogenesis. Jadi, spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer dalam profase meiosis 1. Lalu, spermatosit 1 membelah secara meiosis menghasilkan dua sel spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid. Kemudian, spermatid inilah yang akan mengalami pematangan dan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Dapat dilihat pada gambar, pada bagian kepala terdiri dari nukleus dan akrosom. Lalu, pada bagian tengah terdapat membran plasma dan mitokondria. Kemudian, pada bagian bawah terdapat ekor. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ kelamin dalam wanita, organ kelamin luar wanita, dan oogenesis. Pada organ kelamin dalam wanita terdapat ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium adalah indung telur yang berjumlah sepasang, berbentuk bulat, dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur. Sedangkan saluran reproduksi terdiri dari saluran telur dan uterus. Pada organ kelamin luar wanita terdapat vulva, yaitu struktur bercelah yang dibatasi oleh sepasang bibir besar di sebelah luar dan sepasang bibir kecil di sebelah dalam. Di dalam vulva terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Kemudian, oogenesis yaitu merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Berikut merupakan proses dari oogenesis. Oogenesis dimulai dengan pembelahan secara mitosis oogenium menjadi oosit primer. Lalu, oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan satu ootit yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur dan polosit yang akan berdegenerasi. Sedangkan badan kutub primer akan mengalami degenerasi. Menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah
lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada siklus menstruasi terdapat 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memacu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Fase ketiga adalah sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbrie dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada di dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses meleburnya sel telur dengan sperma. Pada manusia, proses ini berlangsung di dalam tubuh sehingga disebut fertilisasi internal. Fertilisasi diawali dengan proses kopulasi. Pada saat itu, sekitar 350 juta sperma dipancarkan ke dalam vagina. Namun, hanya 1 sperma yang berhasil menembus lapisan dinding telur dan membuahi sel telur. Selanjutnya, sel telur melakukan pembelahan meiosis menghasilkan sel kelamin haploid. Fertilisasi berlangsung sempurna saat inti sperma melebur dengan inti sel telur membentuk zigot. Kemudian, zigot membelah secara mitosis dalam oviduk menuju uterus dan berkembang menjadi blastosis dan tertanam di dinding uterus atau rahim yang disebut implantasi. Kehamilan. Setelah implantasi, sisi blastosis yang berdinding tebal tumbuh menjadi sel-sel dalam dan menjadi embrio. Selanjutnya akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama 9 bulan, yang terbagi menjadi 3 semester. Pada trimester pertama, yaitu 0 sampai 13 minggu, perkembangan embrio terpusat pada pembentukan organ-organ seperti jantung, hati, otak, mata, hidung, tangan, dan kaki. Pada trimester kedua, yaitu 14 sampai 27 minggu, rambut dan alis mulai tumbuh sehingga embrio sudah tampak seperti manusia. Pada trimester ketiga, yaitu 28 sampai 42 minggu, terjadi penyempurnaan dari proses perkembangan embrio sehingga siap untuk dilahirkan.
Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.